Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, Ibu harapkan kalian tetap semangat ya. Jangan bosan-bosan. Baik, tetap jaga protokol kesehatan, selalu gunakan masker bila kalian berada di luar rumah. Minggu lalu Ibu sudah paparkan mengenai materi-materi yang akan kita bahas pada semester 1 ini. Nah, sekarang pada pertemuan pertama ini kita akan bahas materi yaitu mengenai pengolahan bahan pangan, serelia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Baik, Ibu langsung saja masuk. Sebelumnya, Ibu sampaikan dulu tujuan mempelajari materi ini. Kalian mampu mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan, serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis, manfaat, serta memahami pengertian dari bahan pangan, serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Baik, apa sih itu tanaman serelia, umbi, dan kacang-kacangan? Baik, kita bahas di sini ya. Indonesia itu memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah. Bentuk rasa syukurnya seperti apa? Dapat kita wujudkan dengan memanfaatkan hasil produksi tanaman pangan dengan baik dan juga membudidayakannya sebagai pelestarian keberlangsungan hidup tanaman pangan dan tentunya kebutuhan pokok manusia. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Oke, tanaman pangan ini dibagi menjadi 3, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Nah, kelompok tanaman serelia dan kacang-kacangan itu menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya. Sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang dan umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Baik, kita bahas satu persatu pengertian dari tanaman ini. Oke, kandungan yang terdapat pada serelia dan umbi itu sebagian besar kandungannya itu karbohidrat. Sedangkan kacang-kacangan ada karbohidratnya tapi lebih tinggi proteinnya, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Oleh karenanya serelia dan umbi banyak diolah menjadi makanan pokok bangsa kita. Jadi biasanya serelia dan umbi ini banyak dijadikan makanan pokok bagi kita ya. Sedangkan kacang-kacangan itu banyak dibuat camilan yang bisa camilan sehat tentunya yang dikonsumsi sehari-hari. Oke, baik, kita bahas satu persatu mengenai pengertian dari tanaman pangan berikut. Nah, pertama serelia. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir yang berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, kacang-kacangan juga berbentuk bulir-bulir, teman dia lebih besar dibandingkan dengan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia maupun hewan ternak. Yang ketiga, umbi. Nah, umbi-umbian itu apa? Yaitu organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Jadi, bagian dalam akarnya itu mengalami pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Itu pengertian dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Paham ya? Bisa bedakan? Nah,
untuk lebih jelasnya langsung kita bahas atau kita bedakan dari jenis-jenisnya. Pertama kita bahas mengenai jenis Cerealia atau kandungannya. Pertama yaitu jenis Cerealia itu beras. Beras ini dari apa enak? Itu dari padi. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Sekam itu apa? Yaitu kulit padi. Beras itu kandungan tertingginya itu mengandung karbohidrat, di mana kaya akan zat gula dan glukosa. Nah, rasa manis dari kandungan glukosa ini merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Nah, beras ini memiliki warna yang berbeda-beda yang diatur secara genetik. Jadi ada beras putih yang biasa kita konsumsi untuk makanan pokok, beras merah, beras ketan, ada beras ketan hitam, ketan merah, ketan putih maksudnya ya. Nah, itu beras. Yang kedua yaitu jenis Cerealia jagung. Nah, jagung merupakan tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan kurang lebih 80 sampai 150 hari. Kira-kira 3 sampai 4 bulan. Nah, tanaman jagung ini bisa kita panen. Nah, adapun manfaatnya itu banyak digunakan sebagai tentunya sebagai makanan pokok, terutama kalau di daerah Madura ini merupakan makanan pokok yaitu nasi jagung. Bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jagung. Nah, ini jagung ya. Yang ketiga yaitu gandum. Kalian mungkin jarang atau belum pernah melihat tanaman gandum secara langsung ya. Nah, tanaman gandum itu seperti ini. Mirip padi, cuman dia bulirnya biasanya lebih besar. Nah, orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal sebutan atta sebagai makan pokoknya. Sedangkan di Indonesia kita banyak menjadikan gandum itu sebagai bahan pembuat roti dan mie. Adapun manfaat gandum itu membuat kenyang lebih lama. Ini karena serat larut yang ada dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Itu manfaatnya. Yang kedua itu mengkonsumsi gandum secara teratur itu akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, jenis sereal yang keempat yaitu sorghum. Nah, sorghum itu seperti apa? Mungkin ini baru ya kita lihat, tapi sebenarnya tanaman sorghum ini sudah banyak dibudidayakan. Terutama di lahan kering, tanaman sorghum ini bisa tumbuh. Nah, ini tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, baik sumber pangan manusia, hewan ternak, dan bahan baku industri. Tanamannya mirip jagung, cuma lebih tinggi dibandingkan dengan jagung. Mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Jenis Cerealia yaitu ada 4 ya, ada beras, ada jagung, ada gandum, dan sorghum. Sekarang kalau sudah jelas, kita langsung membahas mengenai kacang-kacangan. Nah, jenis kacang-kacangan diantaranya itu ada kacang tanah. Nah, kacang tanah ini seperti ini ya bentuknya ya. Dia ada di dalam tanah. Oke, adapun manfaatnya itu banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Ya, diantaranya itu kandungannya mengandung serat,
protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin. Nah, ada juga ternyata kacang tanah ini mengandung folat yang bagus untuk bayi, itu mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir, serta mengandung vitamin E yang bagus untuk kulit. Nah, itu mengenai tanaman kacang tanah. Yang kedua, jenis kacang-kacangan yaitu kacang hijau. Nah, ini banyak ditanam di lahan kering maupun lahan sawah yang sesudah panen, dan buahnya itu berbentuk polong-polong. Nah, yang biasanya tanaman kacang hijau ini kalau masih muda dia polong berwarna hijau. Tapi kalau dia sudah matang, nah kulitnya itu berubah menjadi kehitaman. Nah, ini yang biasanya sudah dipanen seperti ini ya, yang sudah berwarna hitam. Adapun manfaat dari kacang hijau ini, yaitu dia mengandung zat besi, tinggi zat besi ya, sehingga lalu seratnya tinggi, berat badan, tapi harus diiringi dengan olahraga yang rutin tentunya. Ya, ini kacang hijau. Yang ketiga yaitu kedelai. Nah, hampir semuanya pernah mengkonsumsi kedelai ya, biasanya berbentuk tempe atau tahu nih hasil kacang kedelai ini. Tanaman itu berbentuk polong-polong ya, seperti ini tanamannya. Nah, manfaat dari kedelai yaitu kandungan proteinnya tinggi, berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Mengandung vitamin B, provitamin A, karbohidrat, protein, dan asam omega 3. Dan sebagai sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya yang lengkap. Nah, itu diantaranya jenis kacang-kacangan. Kalian bisa menyebutkan jenis kacang-kacang yang lain? Ya, bisa kacang almond ya, dan lain sebagainya. Itu mengenai kacang-kacangan. Nah, yang ketiga tanaman umbi-umbian. Apa saja yang termasuk jenis umbi-umbian? Pertama ada umbi jalar. Nah, ada 3 jenis ubi jalar yang populer dan dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar yang berwarna putih kecoklatan, ada ubi merah, ada ubi ungu. Nah, bentuknya atau warna seperti ini ya. Ada yang belum pernah mengkonsumsi ubi? Wah, rugi kalian kalau tidak mencobanya. Karena baik, apa saja manfaat pada ubi? Yaitu dia mengandung banyak vitamin C yang berguna untuk menjaga atau merawat elastisitas kulit. Mengandung vitamin A ya, dapat mencegah kanker paru atau kanker mulut. Nah, ubi jalar ini memiliki rasa manis tapi bebas lemak, sehingga cocok bagi penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah. Nah, bagi kalian atau saudara atau orang tua yang mungkin mengalami diabetes, itu bisa mengkonsumsi ubi jalar sebagai alternatif pangan yang lain. Yang kedua yang termasuk umbi yaitu singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Kalau orang Sumatera itu menyebutnya ubi kayu. Nah, singkong itu apa ya? Nah, seperti ini tanaman singkong. Ini merupakan tanaman perdu atau akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Nah, adapun manfaatnya, singkong ini dapat memperlancar pencernaan karena mengandung serat yang tinggi. Nah, serat ini berfungsi untuk apa? Yaitu memperlancar proses pencernaan atau buang air besar, sehingga mampu menyerap dan membuang toksin dalam usus, sehingga pencernaan kita menjadi sehat. Itu tanaman singkong. Yang terakhir yaitu talas. Nah, talas ini
Mungkin kalian pernah atau sering kalian lihat bila kalian berjalan-jalan ke Bogor, nah itu banyak tanaman talas. Tanaman talas ini sebagai sumber karbohidrat dan pengganti beras, sehingga dapat dimanfaatkan. Pokoknya ubi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Nah, sebenarnya masih banyak ya umbi-umbian yang lain yang belum Ibu tulis di sini, yaitu diantaranya kentang. Kentang juga termasuk umbian. Sampai di sini jelas anak-anak? Kalau kurang jelas, nanti kalian dapat melihat materinya di CBT atau di link CBT Muhammadiyah. Ada tugas nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, waktunya diperhatikan. Jangan melebihi waktu yang sudah ditentukan. Kalau ada pertanyaan, silahkan WA Ibu di nomor 0813 1151 2332. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.